Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat super empuk dan lembut lagi dengan taburan gula halus dan susu bubuk. Untuk resep donatnya sendiri aku pakai sama persis dari resep donat Dapur Umi tanpa ulen. Nah bedanya kalau ini diulen sampai kalis elastis. Hasilnya gimana ya? Karena lumayan banyak yang nanya juga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan 30 gram gula pasir. Dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk sampai rata. Kalau udah rata, masukkan 2 butir kuning telur dan tuangkan 130 ml susu cair full cream. Kondisinya dingin ya teman-teman susunya. Sambil kita aduk-aduk dan susunya jangan dituangkan sekaligus. Aduk sampai adonan menggumpal. Kira-kira seperti ini. Sisa susu aku sisihkan untuk mengontrol adonan. Selanjutnya kita uleni, bisa manual menggunakan tangan, bisa juga pakai mixer supaya lebih hemat tenaga. Aku menggunakan hand mixer Mito MX200 dengan desain elegan dan daya rendah. Hand mixer ini dilengkapi dengan 2 jenis kepala mixer, salah satunya dough hook yang bisa dipakai ngulen adonan seperti ini. Kita uleni sampai menyatu membentuk adonan dan setengah kalis. Ini susunya masih kurang, jadi kita tuangkan lagi susunya. Lanjut mix. Kalau adonan masih kurang cairan, boleh ditambah sedikit saat mengulen ya. Setelah membentuk adonan setengah kalis seperti ini, selanjutnya masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Kita lanjut mix adonan sampai semua bahan menyatu dan adonan kalis serta elastis. Waktunya bervariasi tergantung kekuatan tangan dan mixer yang digunakan. Kalau adonan udah kalis, akan terlihat permukaan adonan yang mulus dan halus, kira-kira seperti ini. Kita tes elastisitasnya, lakukan window pane test. Ambil sedikit adonan menggunakan tangan yang dioles sedikit margarin supaya nggak lengket. Kemudian tarik seperti ini. Kalau direntangkan membentuk lapisan tipis, halus dan lentur seperti ini. Ini udah elastis. Rangka gluten udah terbentuk. Olesi permukaan adonan dengan sedikit margarin, bulatkan, dan dasar wadah kita oles margarin supaya nggak lengket. Tutup wadah dan biarkan adonan yang udah kalis elastis mengembang hingga 2 kali lipat sekitar 45-75 menit atau bisa lebih tergantung suhu sekitar. Sering dicek aja sampai dia mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan sekitar 45 menit, adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini cepat karena emang suhu di sini kebetulan lagi lumayan panas suhu dan cuacanya. Kemudian kita kempeskan adonan. Keluarkan semua udara dari dalam adonan. Pindahkan adonan ke alas datar. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Aku bagi menjadi 12 bagian. Kalau ditimbang sekitar 39 atau 40 gram. Ambil satu adonan. Kempeskan adonan. Keluarkan udara dari dalam adonan. Bisa menggunakan rolling pin seperti ini. Bisa juga kempeskan menggunakan tangan. Kemudian bulatkan adonan dan rounding sampai mulus dengan cara seperti ini. Hasilnya bulat seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai habis. Kemudian kita tutup adonan dengan kain bersih dan biarkan adonan rileks sekitar 10-20 menit atau sampai agak mengembang. Nah, kira-kira kalau udah mengembang dan rileks seperti ini, ambil adonan yang pertama dibulatkan. Letakkan di atas alas kerja yang udah ditabur terigu. Permukaan adonan juga kita beri sedikit terigu seperti ini. Selanjutnya, kempeskan adonan. Dengan cara seperti ini, kita gunakan benda dengan alas datar yang bisa dimanfaatkan.
Kalau pengeluaran udaranya tepat, akan membuat donat tidak bergelembung saat digoreng. Bolongi tengahnya menggunakan spuit atau benda lainnya. Ini aku pakai bagian tengah cetakan donat. Ini cetakan donatnya lumayan besar, nggak ngepas sama donatnya, aku manfaatin bagian tengahnya aja. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Susun dalam wadah yang udah ditaburi terigu supaya nggak lengket. Selanjutnya kita biarkan adonan mengembang sampai siap untuk digoreng. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Ciri-ciri adonan yang siap untuk digoreng, udah terlihat mengembang, tapi masih mulus permukaannya, gak terlihat ada gelembung udara atau titik-titik transparan. Tapi dipegang tidak meninggalkan jejak atau dia akan kembali perlahan. Kita angkat terasa ringan, nah ini proofingnya pas. Langsung aja kita goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Goreng hingga sisi bawah kecoklatan. Untuk menggoreng, aku menggunakan fry pan 20 cm dari Stain Cookware dengan 7 lapis coating granit kualitas Jerman, PFOA free, lead free, dan cadmium free. Kalau bagian bawah udah kecoklatan, kita balik cukup sekali aja. Biarkan sisi lainnya kecoklatan merata. Setelah merata, kita angkat dan tiriskan. Donatnya udah jadi, ini cakep banget. Tunggu dingin, baru bisa dikasih topping. Nah, ini ya teman-teman untuk ukuran donatnya. Kalau kita bandingin sama yang tanpa ulen, hasilnya jadi lebih besar karena gluten atau serat roti terbentuk lebih maksimal. Ini biasanya, nampan yang aku pakai ini bisa aku susun sekitar 3 donat dalam satu baris. Padahal ini resepnya sama dengan yang tanpa ulen. Itu sebabnya kenapa donat yang tanpa ulen itu aku bilang khusus pemula. Kalau mau jualan lebih baik ya diulen sampai kalis dan elastis ya, biar cuan juga, hasilnya lebih besar. Selain karena kalis dan elastis, ukuran doughnya yang bisa jadi besar itu juga bisa disebabkan karena proofingnya maksimal juga. Contoh yang cuma 1 kali proofing dibanding 2 kali proofing, hasilnya akan lebih besar yang 2 kali proofing. Walaupun dibagi dengan berat yang sama ya. Untuk penyajiannya, ini aku mau pakai campuran gula halus sebanyak 40 gram dan susu bubuk sebanyak 27 gram atau 1 sachet. Bisa ditabur di atas donat atau dikocok dalam plastik bersama donatnya. Ini topping yang simple dan enak, tidak enak. Ini dia donatnya ya teman-teman. Kalau untuk teksturnya, donatnya udah pasti lembut, empuk. Yang tanpa ulen pakai resep ini aja itu udah lembut dan empuk, apalagi yang ini gitu kan. Kuning telurnya juga pakai 2, lumayan banyak ya. Kalau kelembutannya nggak usah diragukan lagi. Nah, untuk teksturnya itu, seratnya teratur dan rapat. Ini teksturnya bagus banget. Karena itu tadi ya, rangka donat atau gluten itu terbentuk secara maksimal. Karena diulenin sampai kalis dan elastis. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.